Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Cristofoli akhirnya buka suara tentang kepergian Theo Hernandez dari AC Milan musim panas lalu. Dia berbicara dalam sebuah podcast bersama Luca Casadei dan dia berbicara tentang momen sulit yang dihadapi Theo di dalam dan di luar lapangan hingga momen kepergiannya dari San Siro musim panas lalu. Ikut beberapa komentar pacar Theo itu disampaikan melalui Milan News. Itu hal yang berat ketika gosip muncul, selalu ada orang-orang yang menceritakannya, tetapi Anda tidak pernah tahu apakah itu benar atau dibuat-buat. Jadi orang tahu versi ini bukan versi yang lainnya. Ketika Anda memiliki banyak uang, Anda selalu dikelilingi situasi semacam ini, di mana mereka selalu mencoba menempatkan Anda dalam sebuah kesulitan. Ketika peristiwa ini terjadi, itu berat, tapi masalahnya sudah ada sebelum di lapangan dengan tim. Tidak masalah, tidak ada lagi suasana damai. Saya tidak lagi melihat ketenangan saat di rumah. Saya tidak lagi melihatnya bahagia. Saya melihatnya sedih. Saya melihat sesuatu yang berubah. Saya tidak lagi melihat Theo yang dulu. Ketika Anda melihat pasangan Anda tidak lagi mengalami hal-hal seperti dulu, yang tidak lagi bercanda, bukan lagi orang yang sama, itu berat, tapi tidak apa-apa. Ada saat-saat baik dan saat-saat buruk. Dia ingin tetap tinggal di Milan selamanya. Tahukah Anda apa yang terjadi? Itu bahkan membuat saya merasa sedikit mual. Saya melihatnya jatuh cinta dengan pekerjaannya. Dia hidup untuk bermain sepak bola dan fakta membuktikannya. Dia akan menjual jiwanya untuk tinggal di Milan, tetapi terkadang itu tidak terserah Anda. Jika situasinya tidak benar dan mereka tidak menginginkan Anda, apa yang harus Anda lakukan? Karena dia ingin bertahan, tidak ada keinginan yang sama. Apa yang harus dia lakukan? Diperlakukan dengan buruk, tetap dalam situasi yang tidak benar. Dia ingin bertahan, itu traumatis bagi kami. Kemudian peluang juga datang dan Anda harus memanfaatkannya. Buat pilihan Anda untuk keluarga Anda, untuk anak-anak Anda. Pada akhirnya itu adalah pilihan yang baik. Dia bahagia, tapi baginya itu adalah rumahnya. Itu akan selalu menjadi bagian darinya, ungkapnya. Genoa akan bertahan ke San Siro dengan situasi para penggemar yang cukup panas menurut sebuah laporan. Bercatur.com mengutip Ansa yang melaporkan bahwa ketegangan telah meningkat di Genoa karena mereka sedang mengalami musim yang sulit. Penggemar Grifone memajang spanduk besar di luar gerbang komplek pelatihan Gianluca Signorini, tempat di mana tim pelatih Daniele Rossi berlatih. Menjelang pertandingan melawan Milan, para penggemar Genoa buka suara tentang hasil yang tidak meyakinkan baru-baru ini yang diraih tim asuhan De Rossi itu. Setelah hasil imbang melawan Pisa akhir pekan lalu, penggemar Rosso belum meneriakan kami pantas mendapatkan yang lebih baik. Kemudian mereka kembali membentangkan spanduk di pintu tempat latihan tim yang bertuliskan Natal telah berakhir dan Epifani tidak membawa hadiah, janji-janji terbawa angin, hati-hati, kesabaran hampir habis, tulisnya. Menanggapi Fiorentina atas Lazio membuat posisi Genoa semakin dekat dengan zona degradasi dan sekarang tim De Rossi hanya berjarak 2 poin dari zona merah setelah mereka kalah 3 dari 4 pertandingan terakhir mereka dan hanya menang 3 kali sepanjang musim ini. AC Milan gagal dekati Inter setelah ditahan imbang Genoa di San Siro dengan skor 1-1 tadi malam. Babak pertama dimulai, Milan kesulitan menembus pertahanan Genoa yang sangat disiplin meskipun terus mendominasi permainan serta melancarkan berbagai serangan. Pakai taktik diterapkan untuk membongkar pertahanan, tetapi bek-bek Genoa benar-benar seperti tembok kokoh. Sial bagi Milan, tepatnya pada menit ke-24, mantan pemain akademi Milan yaitu Lorenzo Colombo yang lepas dari penjagaan Matteo Gabbia membuka ruang dan menerima umpan silang dari Ruslan Malinovskyi yang jeli melihat rekannya itu. Skor berubah menjadi 0-1 dan bertahan hingga turun minum. Babak kedua dimulai, Milan memulai laga dengan menggempur habis pertahanan Genoa setelah tertinggal 1 gol. Rossoneri baru mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-90+2 melalui tandukan Rafael Leao yang akhirnya mampu merobek jala gawang Nicola Leali. Setelah siang malam melancarkan serangan ke lini pertahanan tim tamu. Sama justru terjadi jelang berakhirnya pertandingan. Milan gagal menghalau bola dan terciptalah serangan balik. Davide Bertesaghi yang berhasil menyapu bola dinilai melakukan pelanggaran dan penalti untuk Genoa. Beruntung Nicolas Tancui yang maju sebagai eksekutor gagal melaksanakan tugasnya dan bola terbang ke arah langit. Setelah berbagai macam serangan dilancarkan, total 28 tembakan dilepaskan dan hanya 7 diantaranya yang mengarah ke gawang. Diavolo harus puas dengan skor 1-1 sebagai hasil akhir pertandingan. Dengan hasil ini, Milan gagal memangkas poin dari Inter dan sekarang mereka terpaut 3 poin dari puncak klasemen sementara. Emiliano Allegri tampaknya sangat tidak puas dengan permainan anak asuhnya saat ditahan imbang Genoa. Allegri diwawancarai oleh Dazan setelah pertandingan tadi malam dan dia berbicara panjang lebar tentang drama yang terjadi di San Siro tadi malam. Berikut beberapa komentar sang pelatih disampaikan melalui Milan News. Dalam sepak bola, Anda mendapatkan apa yang diberikan pada akhirnya. Anda harus melihat hal-hal positif meskipun babak pertama yang sulit. Mereka berlari, menjaga Modric, mereka memiliki 2 atau 3 peluang menguntungkan untuk mencetak gol. Kemudian kami kebobolan. Colombo melakukannya dengan baik di sana, tetapi Gabbia juga kecolongan dalam
situasi itu. Kami terlalu terburu-buru. Jika Anda tidak mencetak gol, Anda tidak boleh kebobolan. Begitu Anda tidak kebobolan, yang lain secara bertahap menurun. Anda membutuhkan sedikit kesabaran. Ini adalah momen penting, momen yang sulit. Itu semua adalah pertandingan yang penting. Anda harus mendekatinya dengan tenang. Sangat mengecewakan tidak menang hari ini di kandang. Tim melepaskan banyak tembakan, menciptakan banyak peluang, tetapi pada akhirnya sama sekali tidak berguna. Faktanya, kami beruntung pada akhirnya mereka gagal mengeksekusi penalti. Sekarang kami akan mempersiapkan pertandingan melawan Fiorentina. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Kami memiliki hampir semua pemain, jadi kami akan melihat apakah kami dapat membuat pilihan yang tepat. Ungkapnya. Duo jurnalis terkenal Italia ikut konfirmasi tentang tanda positif perpanjangan kontrak Mike Mignon di AC Milan. Matteo Moretto dan Fabrizio Romano membahas tentang rumor Mignon yang hampir memperpanjang masa baktinya di San Siro dalam video di saluran YouTube mereka. Dua jurnalis terkenal itu mengkonfirmasi hal tersebut dan optimis tentang perpanjangan kontrak ini. Berikut komentar sang jurnalis. Optimisme tumbuh di Milan. Saya dapat menambahkan bahwa optimisme juga tumbuh antara rombongan pemain secara signifikan dibandingkan dalam beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu situasinya dilihat dalam cahaya yang sama sekali berbeda, tetapi hari ini bahkan dari sisi pemain yang sangat penting karena Milan sedang menunggu kata oke, bukan detail kecil. Bahkan dari sisi pemain, mereka mulai menjadi semakin optimis dengan tawaran pembaruan dari Milan ini. Kami mau konfirmasi 5 juta euro yang bisa naik ke nominal yang lebih tinggi dengan bonus. Ini strukturnya sama dengan kontrak Leao. Mignon secara efektif akan menjadi pemain dengan bayaran tertinggi bersama penyerang Portugal itu. Ya, final dan definitif masih hilang, jadi Milan berharap untuk mendapatkannya sesegera mungkin. Milan tidak akan menunggu sebulan, tapi saya pikir 1 minggu sudah cukup. Ungkapnya. Milan pantau dua bek timnas Italia untuk musim dingin kali ini menurut sebuah laporan. Sport melaporkan bahwa prioritas transfer manajemen saat ini adalah menggunakan skema pinjaman dengan opsi untuk membeli, dan formula ini akan menentukan waktu serta peluang yang akan muncul di bursa transfer hingga 2 Februari mendatang. Diego Coppola tidak banyak mendapatkan kepercayaan di Inggris sehingga sekarang tampaknya dia mulai mencari jalan keluar dari Brighton. Seluruh manajemen setuju bahwa dia akan menjadi penandatanganan yang baik, tapi masalahnya adalah belum diketahui apakah Brighton bersedia melepasnya dengan pinjaman serta opsi membeli atau tidak. Selain itu ada nama Federico Gatti yang bisa saja kembali muncul dalam beberapa pekan ke depan. Juventus akan melepasnya atau tidak jelas akan sangat bergantung pada keputusan akhir pelatih Luciano Spalletti. Kedatangannya ke San Siro jelas akan disambut baik oleh Massimiliano Allegri yang sebelumnya juga telah bekerja sama semasa di Juventus. AC Milan adalah salah satu tim yang telah ajukan tawaran kepada Marco Verratti menurut sebuah laporan. Calciomercato.com mengutip di Sport dari Argentina yang melaporkan bahwa Verratti saat ini telah menjadi buruan oleh tim-tim Eropa dan Amerika Selatan. Meskipun dia baru saja pindah dari PSG menuju Qatar musim panas lalu, tetapi tampaknya minat dari sang pemain tetaplah tinggi. Pak Junior telah melakukan kontak dengan sang gelandang menjelang Copa Libertadores, tetapi De Ceneices pertama-tama harus melepas pemain demi memberi slot pemain asing untuk Verratti. Jadi ini membuat klub Argentina itu tidak mampu bergerak bebas secara langsung saat ini. Nando Kezis mengomentari ketertarikan Boca Junior terhadap Verratti, tetapi dia mengkonfirmasi hanya Milan yang telah mengajukan tawaran untuk Verratti saat ini. Mari kita tunggu apa yang akan dilakukan manajemen, karena saat ini klub sudah memiliki Ardon Jasari dan Luka Modric di posisi yang sama. Milan semakin dekat untuk menutup kesepakatan untuk gelandang AC Monza menurut sebuah laporan. Matteo Moretto membagikan informasi terbaru untuk pergerakan transfer Diavolo melalui akun X miliknya dengan menuliskan, Milan siap untuk menutup kesepakatan untuk Jacopo Sardo, gelandang kelahiran 2005 dari Monza. Dia akan bergabung dengan Milan Futuro. Tulisnya. Sebenarnya pada jendela transfer musim panas 2024 lalu bahwa Milan ingin menandatangani Sardo saat dia masih bermain untuk Lazio. Dia justru menuju Monza pada musim panas tersebut dan belum membuat penampilan senior untuk mereka. Tapi Rossoneri tetap menyukai bakat dari sang pemain. Pemain 20 tahun itu membela tim nasional Italia di Piala Dunia U20 beberapa waktu yang lalu, dan dia bisa bermain sebagai gelandang box to box atau bermain sebagai tukang jagal. AC Milan sedang dalam pembicaraan lebih lanjut mengenai perpanjangan kontrak Fikayo Tomori menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano membahas tentang situasi Mario Gila di saluran YouTube miliknya dan juga menyinggung tentang situasi dari perpanjangan kontrak Tomori di San Siro. Berikut komentar sang jurnalis. Misi Milan untuk memperbarui kontrak Fikayo Tomori terus berlanjut. Informasi yang kami berikan beberapa bulan lalu di saluran ini dan sekarang sedang berlangsung dengan agennya. Saya pikir kami sudah membahasnya pada bulan September ketika masih belum ada rumor tentang Tomori. Mengatakan bahwa pada kenyataannya Milan berniat untuk memperbarui kontrak Tomori. Saya mengatakan bahwa mereka telah memulai negosiasi dan saya dapat mengkonfirmasi bahwa pembicaraan sedang berlangsung. Kami merasa belum berada di fase akhir dari situasi operasi pembaruan ini. Masih ada beberapa langkah yang harus dilakukan, beberapa pertemuan, tetapi Milan terus bekerja keras untuk ada situasi seperti ini. Ungkapnya.